Iseng searching online lagi seperti sebelumnya, ternyata handphone ini udah turun jadi 2 jutaan karena udah 6 tahun berlalu. Let's intro dulu. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I let Halo semuanya, ingat gak sih sama handphone ini? Mungkin kalau kalian yang sekarang umurnya 19 atau 20, inget nih zaman dimana pas kita masih sekolah, orang-orang udah pada pakai handphone iPhone 7 yang modelnya bener-bener bikin ciamik pas kita pakai 6 tahun yang lalu. Namun gimana sih kondisi sekarang? Handphone ini masih worth it kah buat kita beli? Ternyata harga yang dulu mahal banget itu loh sekarang udah turun jadi 2 jutaan karena barusan aku sendiri searching di online shop Shopee. Ya, sebenarnya spesifikasinya ya perlu kita bahas sedikit karena di sini ada sedikit problem yang bikin kendala masih cocok gak buat di tahun 2023 sekarang. Karena ya menurut Google, handphone ini sudah rilis 6 tahun yaitu pada tanggal 16 September tahun 2016 dan sekarang udah nggak ada lagi handphone unit barunya. Jadi kalau kalian mau beli ya harus beli yang second. Gimana sih mau beli iPhone second 7 Plus ini worth it atau nggak di tangan kalian? Ya sekarang bakal kita bahas. Yang pertama harus kalian ingat, pastikan kalian membeli iPhone 7 Plus di tempat yang tepat, pakai garansi dan sudah resmi masuknya ke Indonesia. Ditakutkan kalian udah beli handphone iPhone 7 Plus, ya seperti handphone-handphone yang sekarang lagi viral itu, sinyalnya keblokir. Yang pertama itu tuh udah 6 tahun kalian udah beli handphone ini dan ternyata niat malah pakai bagus, ternyata malah emailnya keblokir, kan nggak lucu. Jadi kalian harus searching, pastikan lagi kalian mendapatkan handphone yang masuk secara resmi dan dijual pun secara benar, sehingga kalian tidak akan mendapatkan permasalahan pada bagian koneksinya guys. Nah kalau udah ngomongin koneksi mungkin kita bakal pindah ke spesifikasinya. Ini masih mantep nggak buat dipakai sekarang? Ya kalau kita lihat sih, dari lihat HP-nya ini bodinya agak sedikit besar ya. Sebenarnya bodi yang besar itu layarnya kecil. Jadi kalian perlu ingat juga bahwa ukuran layar dari iPhone 7 Plus ini adalah 5,5 inci dengan resolusi 1080 x 920 pixel. Ya, di sini tuh sebenarnya iPhone-nya gede, tapi layarnya kecil. Nah, kalau kalian bandingkan sama handphone sekarang, dimana kebanyakan handphone sekarang itu membuat bezelnya sangat tipis dan ya bisa jadi semua layar handphonenya itu dipenuhi dengan layar. Sedangkan di Apple iPhone 7 Plus ini kalian lihat sendiri ya, mungkin kalian yang nonton di video sekarang juga udah tahu bahwa bezel dari iPhone 7 Plus ini sangat tebal. Kalian lihat di atas, itu ada loudspeaker sama kameranya, itu tebel banget guys bezelnya. Terus ke bawahnya ada tombol iPhone-nya dan bezel hitam lagi sih gitu. Nah menurut kalian gimana tuh? Apakah itu jadi masalah buat kalian kalau ada bezel seperti itu yang mengganggu kalian saat penggunaan handphone? Karena kebanyakan HP Android sekarang yang harganya di 2 jutaan itu udah bezelnya cenderung jauh lebih tipis dibanding iPhone 7 Plus. Meskipun kalau kalian tahu ya, bezel HP-HP sekarang itu ya masih tergolong tebal dibanding handphone kelas flagship. Tapi kalau dibandingkan sama iPhone 7 Plus jauh berbeda guys. Oke, selanjutnya kalau kita udah ngomongin bezel ya, kita pastikan dulu bahwa HP ini sudah support 5G. Belum. Kita pastikan handphone ini sudah support 4G. Jadi untuk koneksinya sudah pasti seperti yang saya omongin pertama. Dan yang perlu kalian ingat saat membeli handphone ini ada satu permasalahan sih yang sebenarnya saya pengen tekankan di sini. Yang pertama itu adalah kualitas kemampuan baterai dari si iPhone 7 Plus ini. Tahun 2016 sudah 6 tahun berlangsung, ternyata kapasitasnya cuma 2900 mAh baterai bro. Jadi kalian harus sangat dekat dengan charger, meskipun ya ini 3000 mAh ya. Masih bisa diandalkan sih untuk kebutuhan sehari-hari, tapi kalau untuk gaming agak sedikit berat ya melihat baterainya cuma 2900. Dan mungkin kita prediksi handphonenya juga bukan sehat lagi ya, karena kita beli handphone itu secara bekas, yang pastinya penurunan dari kualitas baterai itu ya pasti ada aja. Apalagi kita bisa cek di baterai health-nya, dan di situ kita bisa tentukan lah bagaimana kira-kira kesehatan untuk baterai iPhone 7 Plus yang bakal kita beli dan kita dapatkan dari toko tersebut. Tapi tenang guys, kalau kita udah ngomongin baterai yang kecil itu bisa kalian akalin sama yang namanya pembawaan power bank. Ya kalian harus sedia power bank buat jaga-jaga lah, dimana kalian mungkin mepet ada tugas apa-apa gitu. Ya handphonenya bakal selalu standby, jadi kalian bisa selalu always on bersama iPhone 7 Plus yang dulunya ini mewah banget.
Ya kalian tahu lah ya, kelebihan iPhone itu selain dia performa kameranya bagus, juga meresnya itu sudah banyak engagement lagi. Jadi kalau orang dengar kata iPhone aja itu udah kayak beda gitu kesannya. Ya kalau kalian tahu ya, iPhone ini kan mengedepankan sekali pada bagian kamera. Untuk kamera bagian dari iPhone 7 Plus ini berapa sih bro? Untuk kameranya resolusinya 12 megapiksel. Jadi gimana 12 megapiksel dari iPhone? Ya pastinya gokil. Ya kalau kalian tahu ya, iPhone banyak juga iPhone kameranya itu gede-gede, nggak sampai 50, nggak sampai 108 megapiksel, tapi kemampuan yang diberikan dari kamera yang cuman 12 megapiksel ini bisa ngalahin HP yang 50 megapiksel bro. HP sekarang ya mungkin bisa kita katakan HP iPhone yang 6 tahun berlangsung sekarang dibanderol cuma 6 juta 2 juta ini kualitas kameranya di atas HP 2 jutaan baru yang sekarang. Itu menurut saya kualitas kameranya bener-bener gokil. Ya main kameranya 12 megapiksel itu tuh udah ada PDAF dan OIS, Digital Image Stabilizer, jadi video kalian bakal stabil sih. Ini iPhone 7 Plus bro, belum sampai 14, gimana yang 14 ya. Saya ada unitnya, nanti saya review. Oke, untuk videonya kemampuan dari sini itu udah sampai 4K 30 fps. Menurut saya kalau 4K 30 fps itu agak kurang, tapi kalau kalian turun ke 1080, HP iPhone 7 Plus ini bisa di 3060 dan 120 fps. Semakin tinggi fps-nya maka semakin mulus gambarnya. Kalau kalian mau pakai yang 4K itu enaknya sih di 4K 460 fps. Cuman di sini cuman sampai support 30 fps, maka mending turun kalian ambil di 1080p dengan kemampuan 120 fps. Maka di sini saya jamin kayaknya bakal smooth lagi. Smooth banget 120 fps, apalagi ada PDAF dan OIS-nya. Rekomen banget sih buat bagian kamera di iPhone 7 Plus buat kalian saat ini. Lalu kalau kita udah bahas main kamera belakang, kita bakal bahas ke bagian depannya. Ada yang namanya selfie kamera gak sih? Untuk selfie kameranya ya standar lah ya. Kualitasnya di 7 megapiksel, tidak terlalu tinggi ya untuk face kamera ini. Tidak apa-apa atau masalah guys. Ya pokoknya 7 megapiksel kualitasnya masih bisa diandalkan meskipun tidak terlalu baik seperti HP-HP zaman sekarang. Untuk kemampuan videonya di 1080 30 fps aja. Tapi kalau pengen dapet video yang lebih baik ya pakai kamera belakang dengan kemampuan 1080 60 fps ataupun 120 fps. Nah, yang perlu kalian pikirkan di sini lagi, di sini itu gak ada 3,5 mm jack. Jadi kalian harus tahu ya, kapan kalian mau mendengarkan musik, karena di situ kalian perlu TWS. Ya, rasakan kau. Ya udah nggak bisa colok pakai kabel jack lagi, atau maksudnya ya headset kabel. Jadi kalian udah bye-bye sama headset kabel di HP iPhone 7 Plus ini. Sisanya sih oke aja ya, WiFi ada, Bluetooth ada, dan positioning GPS ground ada. Tapi di sini yang bikin kagetnya dia udah bisa NFC bro. NFC-nya sudah ada. Di mana HP 2 jutaan sekarang masih beberapa saja yang memiliki fitur NFC. Cuman ya kalau kalian nggak pakai NFC ya udah lupakan aja fitur ini. Tapi kalau kalian bekas pengguna NFC nih, pindah ke HP yang nggak pakai NFC itu bakal berasa banget perbedaannya, karena biasanya kalian pakai fitur tersebut dan sekarang fiturnya nggak ada, berasa HP-nya ketinggalan. Cuman kalau kalian dari awal nggak pakai NFC ya bodoh amat bro. Mau ada NFC mau ada mau nggak ada juga gas aja sih. Oke, karena udah gitu sensornya apa ya, fingerprint udah ada. Fingerprintnya di buletan tengah seperti biasa itu ya, buletan satir iPhone bro. Gokil, jadi fingerprintnya di situ. Terus oh ya, di sini perlu kalian ingat juga ya, kalau update iOS-nya cuman sampai iOS 15. Dulu iPhone itu terkenal dengan HP boleh lama tapi software ya selalu baru bro. Di sini sih iPhone mungkin membatasi kemampuan dari si iPhone 7 Plus tersebut. Karena kalau kalian tahu ya, misalkan kita mau update OS tersebut, kita membutuhkan kapasitas RAM yang sangat besar dan penyimpanan internal yang sangat besar. Mungkin alasan iPhone tidak memberikan kemampuan untuk update OS sampai iOS 16, cuman dibatasi di iOS 15 bagi iPhone 7 Plus tersebut. Ya, saya takut ini dikarenakan karena penyimpanan memorinya yang tidak terlalu besar gitu guys. Jadi ya memorinya memang tidak terlalu besar untuk iPhone tersebut. Ada yang 64GB, ada yang 128GB. Ya tergantung kalian pilih yang mana. Dan RAM-nya kecil, cuman 3GB RAM. Takutnya nggak kompatibel sama unit-unit yang terdahulu gitu guys. Tapi di iOS 15 juga nggak kalah saing, karena
Itu merupakan iOS terbaru juga dari iPhone meskipun sudah tertinggal dari iOS 16 ya. Masih bisa diupdate sampai 15. It's okay, tidak terlalu masalah buat saya guys. Jadi gini, buat kesimpulannya saya rekomendasi sih HP ini buat kalian yang jarang main HP. Ya karena baterainya kecil, jadi kalau bisa ya penggunaannya tidak terlalu intensif di dalam handphone ini. Untuk chipset pembukaan dan multitasking kamera itu masih oke banget di tahun 2023. Kalau kalian juga suka foto-foto ini mantep banget multitasking. Tapi kalau kalian yang buat pakai seharian ya jangan ya, kurang. Kalau bisa dikurangi. Dan mungkin kalau kalian mau jadikan HP ini sebagai HP secondary kalian. Jadi ada HP intinya dan HP iPhone ini ya kayak cuman buka WhatsApp, cuman buat kamera ya gitu. Kalau di situ saya masih rekomendasi banget buat kalian gunakan. Meskipun di tahun 2023 masih oke juga, tapi ada beberapa yaitu baterai yang saya masalahkan. Gitu guys. Tapi untuk sekian mungkin segitu dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.